Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Cibeber. Di video kali ini saya akan membahas tentang evolusi atau asal-usul kehidupan. Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan. Misal, cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging busuk. Teori ini mendapatkan dukungan dari seorang ilmuwan dari kebangsaan Inggris, yaitu John Needham. Teori tersebut dibuktikan melalui percobaan, yaitu merebus sepotong daging beberapa menit. Air rebusan tersebut dimasukkan ke dalam botol yang ditutup oleh gabus. Beberapa hari kemudian, air rebusan daging yang tadinya jernih menjadi keruh. Warna yang keruh tersebut disebabkan oleh adanya mikroorganisme pada air rebusan tersebut, sehingga ia dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda yang mati. Namun, tidak semua merasa puas dengan teori ini. Pada abad ke-17, tepatnya tahun 1668, teori ini dipatahkan oleh seorang ilmuwan asal Italia, yaitu Francesco Redi. Ia melakukan dua percobaan dengan potongan daging yang dimasukkan ke dalam toples. Daging pertama ditutup rapat, sedangkan yang satunya lagi dibiarkan terbuka. Beberapa hari kemudian, muncul belatung pada daging yang berada di dalam toples terbuka. Namun, daging yang ada di toples tertutup, bersih, dan bebas dari belatung. Dari percobaan tersebut, Francesco Redi membuktikan bahwa belatung tidak bisa muncul dengan sendirinya dari daging yang busuk. Ia yakin bahwa belatung bisa muncul karena adanya telur lalat yang masuk ke dalam daging yang terbuka. Jadi, belatung itu asalnya dari telur lalat yang menetes dan bukan muncul begitu saja dari daging. Kemudian, teori yang dihasilkan oleh Francesco Redi diperkuat dengan percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani. Ia melakukan percobaan seperti yang dilakukan oleh Needham, yaitu menggunakan rebusan daging atau air kaldu. Pada percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani, terdapat dua labu berisi air kaldu. Labu pertama disumbat menggunakan gabus dan yang satunya lagi dibiarkan terbungkak. Hasilnya adalah kaldu yang tidak ditutup menjadi keruh, bau, dan mengandung banyak mikroorganisme. Berbeda dengan kaldu yang tertutup, yang tidak menghasilkan perubahan apapun. Louis Pasteur, seorang ahli biokimia Prancis, mencoba menyempurnakan percobaan oleh Spallanzani. Pada tahun 1864, Pasteur melakukan percobaan yang juga mengandungkan air kaldu. Air kaldu dimasukkan ke tabung dengan bentuk leher angsa untuk menjadi kontak dengan udara luar. Udara dari luar tetap bisa masuk ke dalam labu, tapi mikroba yang datang bersama udara akan menempel di dasar leher angsa. Hasilnya, beberapa hari kemudian, air kaldu tersebut tetap jernih. Kemudian Pasteur memecahkan leher angsa dan air kaldu di dalam labu tersebut menjadi busuk. Percobaan ini membuat Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari benda mati atau air kaldunya, melainkan berasal dari mikroorganisme yang ada di udara yang masuk ke dalam air kaldu bersamaan dengan debu. Pada gambar ketiga, yaitu percobaan Miller-Urey, adalah percobaan yang menyimulasikan keadaan bumi purba dan menguji terjadinya abiogenesis. Lebih tepatnya, percobaan ini menguji hipotesis Alexander Oparin dan J. Haldane bahwa keadaan bumi purba mendukung reaksi kimia yang dapat menyintesis senyawa organik yang lebih kompleks dari pendahulu organik yang sederhana. Percobaan yang dianggap sebagai percobaan klasik dalam abiogenesis eksperimental ini dilakukan pada tahun 1953 oleh Stanley Miller dan Harold Urey di Universitas Chicago dan nantinya Universitas California San Diego. Hasilnya diterbitkan 1 tahun kemudian. Setelah kematian Miller pada tahun 2007,
ilmuwan memeriksa botol kecil yang digunakan oleh Miller dan menemukan bahwa terdapat lebih dari 20 macam asam amino yang dihasilkan dalam percobaan ini. Jumlah tersebut jauh lebih besar daripada yang dilaporkan oleh Miller. Dan lebih dari 20 diantaranya muncul secara alami dalam kehidupan. Lebih dari beberapa bukti menunjukkan bahwa atmosfer bumi purba mungkin memiliki komposisi yang berbeda dari gas yang digunakan dalam percobaan Miller-Urey. Bukti-bukti ini menunjukkan terjadinya letusan vulkanik 4 miliar tahun yang lalu yang mengeluarkan karbon dioksida, nitrogen, hidrogen sulfida, dan sulfur dioksida ke atmosfer. Percobaan ini yang menggunakan gas-gas tersebut dan gas dalam percobaan Miller-Urey menghasilkan molekul yang lebih beragam. Dalam percobaannya, Miller memasukkan 4 gas senyawa anorganik, yaitu gas hidrogen, metana, amoniak, dan uap air ke dalam alat percobaannya. Kemudian senyawa organik tersebut diberi loncatan listrik bertegangan tinggi. Akibat loncatan listrik tersebut, keempat gas tersebut bereaksi membentuk zat baru. Ternyata zat baru tersebut mengandung senyawa organik sederhana seperti asam amino, adenin, dan gula sederhana. Jadi dapat disimpulkan dari percobaan Stanley Miller adalah senyawa organik sederhana dapat dibentuk dari senyawa anorganik yang energinya tinggi. Pada gambar keempat, di situ terdapat gambar jerapah. Sesuai dengan teori evolusi dari lama, pendapat Lamarck tentang jerapah bahwa dulu leher jerapah pendek, tetapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi, maka leher beradaptasi dengan pemanjangan yang akan diwariskan pada keturunannya yang lain. Itulah presentasi singkat tentang evolusi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenan karena saya masih ada dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.